Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kausar Al-Farabi. Di sini saya ingin melengkapi tugas UAS saya dari MK Statistik. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori statistik Maxwell-Boltzmann. Baiklah, teori statistik Maxwell-Boltzmann sering digambarkan sebagai statistika bagi partikel klasik yang terbedakan. Sistem partikel klasik terbedakan merupakan sistem partikel yang konfigurasinya berbeda ketika dua atau lebih partikel dipertemukan. Dengan kata lain, konfigurasi partikel A di dalam keadaan 1 dan partikel B di dalam keadaan 2 berbeda dengan konfigurasi ketika partikel B berada dalam keadaan 1 sedangkan partikel A dalam keadaan 2. Ketika gagasan di atas diimplementasikan, akan dihasilkan distribusi Boltzmann biasa bagi partikel dalam berbagai tingkat energi. Fungsi distribusi ini menghasilkan hasil yang kurang fisis untuk entropi, sebagaimana ditunjukkan dalam paradoks Gibbs. Namun, masalah itu tidak muncul pada peninjauan statistik ketika semua partikel dianggap tak terbedakan. Pada statistik Maxwell-Boltzmann ini dipandang 6 dimensi dari pergerakan molekul, yakni 3 dimensi kedudukan, 3 dimensi kedudukan dan 3 dimensi kecepatan. Ruang 6 dimensi seperti yang dimaksudkan ini disebut ruang fasa. Baiklah, selanjutnya ruang fasa ini masih dibagi lagi ke dalam volume kecil 6 dimensi yang disebut sel. Molekul terbagi ke dalam sel ini dan terjadilah secara individu disebut status makro dan status makro dari sistem, sedangkan penentuan molekul tertentu yang secara individu dalam tiap status makro disebut status mikro dari sistem. Selanjutnya ada distribusi Maxwell-Boltzmann. Distribusi Maxwell-Boltzmann menggambarkan kecepatan partikel dalam gas, di mana partikel tidak terus-menerus berinteraksi satu sama lain, tetapi bergerak bebas antara tabrakan pendek. Ini menggambarkan kemungkinan kecepatan partikel atau besarnya faktor kecepatannya yang dekat dengan nilai yang diberikan sebagai fungsi dari suhu dari sistem, massa partikel dan bahwa nilai kecepatan. Distribusi probabilitas ini dikemukakan pertama kali oleh James Clerk Maxwell dan Ludwig Boltzmann. Distribusi Maxwell-Boltzmann ini biasanya dianggap sebagai distribusi kecepatan molekul, tetapi juga dapat merujuk kepada distribusi untuk kecepatan momentum dan besarnya momentum molekul, yang masing-masing akan memiliki fungsi probabilitas distribusi yang berbeda. Semua dari yang terkait kecuali yang dinyatakan lain. Artikel ini menggunakan distribusi Maxwell-Boltzmann untuk merujuk pada distribusi kecepatan. Distribusi ini dapat dianggap sebagai besaran vektor 3 dimensi yang komponennya adalah independen dan terdistribusi normal dengan min 0 dan standar deviasi A. Jika XI didistribusikan sebagai, maka didistribusikan sebagai Maxwell-Boltzmann dengan parameter A. Selain parameter skala, distribusi identik dengan distribusi Chi dengan 3 derajat kebebasan. Turunan asli oleh Maxwell diasumsikan bahwa
ketiga arah akan memiliki perilaku yang sama. Tetapi turunan selanjutnya yang dikembangkan oleh Boltzmann mematahkan asumsi ini dengan teori kinetik. Distribusi Maxwell-Boltzmann untuk energi sebagian besar dapat langsung diturunkan dari distribusi Boltzmann untuk energi. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.